Ya, bicara terkait pandemi dan dampaknya pada perekonomian RI memang sudah sangatlah jelas terlihat. Bahkan di depan mata kepala kita sendiri, PHK merajalela, pengangguran di mana-mana akibat bisnis dan usaha banyak yang gulung tikar akibat pembatasan dan menurunnya mobilitas masyarakat. Tapi hingga kini pemerintah juga tak diam diri untuk melakukan pemulihan ekonomi terdampak pandemi. Justru makin ke sini gerak roda ekonomi juga mulai jalan lagi dan dianggap sudah mulai tancap gas kembali. Kondisi ekonomi Indonesia diperkirakan akan semakin membaik tahun 2022 mendatang, dengan pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai 4,8%, lebih tinggi dari pertumbuhan tahun ini yang diharapkan berada di angka 3,6%, menurut laporan DBS. Diberitakan pula, bahwa perbaikan ekonomi Indonesia tahun depan, juga akan dibantu oleh upaya pemerintah yang akan menggeser rantai nilai demi menghasilkan nilai tambah, dengan memperluas kehadiran industri hulu pada komoditas unggulan utama, termasuk nikel, biji besi, tembaga, timah, kelapa sawit dan lainnya. Pertamina akhirnya memproduksi bahan bakar nabati yang 100% dibuat dari minyak kelapa sawit. Di satu sisi, kini, dua negara adidaya yakni Amerika Serikat dan juga Rusia, menemui Presiden Joko Widodo dalam waktu yang hampir bersamaan. Pada Senin sore, Presiden Jokowi menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken. Dalam pertemuan ini juga Jokowi mengajak Amerika Serikat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, investasi, hingga kesehatan. Dalam hal ini, Amerika Serikat menyambut baik keinginan Indonesia, tidak hanya di bidang ekonomi dan investasi saja tetapi juga dalam upaya menjadi supply chain di bidang kesehatan. Tidak lama setelah Amerika Serikat, utusan Rusia yakni Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Nikolai Patrushev menemui Presiden Jokowi. Rencananya Nikolai Patrushev akan melakukan konsultasi bilateral, dan bidang keamanan dengan Menko Polhukam Mahfud MD pada Selasa. Konsultasi tersebut merupakan konsultasi ke-6 kalinya Rusia dengan Indonesia. Mahfud menyebutkan jika hubungan kerjasama itu dapat menguntungkan antara kedua negara di berbagai bidang, terutama di bidang politik, hukum, dan keamanan. Maka dari itu, ada keinginan kuat dari kedua negara untuk memperkuat kerjasama serta komitmen atas perdamaian dan stabilitas kawasan dan global, yang tertuang dalam draft dokumen deklarasi kemitraan strategis. INBC